buat share screen-nya udah muncul belum ya? Ya, Kak. Oke, karena udah muncul kita bisa langsung mulai aja. Nah, yang pertama ini kan di persamaan dasar akuntansi yang pertama itu biasanya kita fokusnya ke perusahaan jasa. Nah, di dalam dunia ekonomi itu, di akuntansi itu ada perusahaan dagang, perusahaan jasa, sama perusahaan manufacture. Nah, ketiga jenis perusahaan itu benar-benar berbeda sistem akuntansinya, tapi nanti pada dasarnya mereka itu sama-sama harus balance di akhir. Nah, sekarang kita bakal fokus ke persamaan dasar akuntansi yang pertama, yaitu di dalam perusahaan jasa. Nah, di sini nanti persamaan utama di dalam persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, ketika kalian nanti ngerjain soal, baik itu di UTBK atau di ujian mandiri, pasti nanti soalnya itu nggak jauh dari kita mencari harta, kita mencari utang, ataupun kita mencari modal. Nah, kenapa dinamain persamaan dasar akuntansi? Itu karena kondisinya itu yang harus sama antara aktiva itu harta, harus sama dengan jumlah dari utang, kewajiban, dan juga modal ekuitas. Nah, nanti buat istilah-istilahnya ini mungkin kalian harus tahu juga ya, kalau misalkan harta itu biasanya disebut aktiva, terus kalau misalkan utang itu biasanya disebut kewajiban, dan kalau misalkan modal biasanya disebut ekuitas. Nah, ini nih. Nanti pada ujung-ujungnya itu harta aktiva itu sama dengan modal pemilik atau pasiva. Nah, terus di dalam rumus utamanya kan harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, nanti ada juga nih rumus yang kedua, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, kenapa beban dikurangi? Karena beban itu tuh kayak ibaratkan hal yang udah kita pakai gitu. Nah, pendapatan itu kan sesuatu yang baru kita dapetin dan itu bisa menambah harta. Nah, kalau misalkan beban itu sesuatu yang berkurang. Jadi ketika kita memakai sesuatu, nah sesuatu itu kan nanti pasti bakalan berkurang. Nah, sesuatu yang berkurang itu namanya disebut beban. Nah, ini ada beberapa definisinya, seperti harta atau aktiva itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, nanti di dalam suatu aset itu ada berbagai macam yang termasuk ke dalam aset. Nanti tabelnya tuh kayak gini nih. Jadi karena akuntansi, jadi aku harus dipraktekin juga ya contoh-contohnya. Nah, nanti ini kayak gini, bentuk tabel harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, apa sih yang termasuk ke dalam harta? Jadi yang termasuk ke dalam harta itu ada kas, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan, biaya-biaya yang dibayar di muka, peralatan, gedung, tanah, dan lain-lain. Nah, ini biasanya istilah bahasa Inggris juga harus kalian tahu, karena bisa jadi soal-soalnya itu pakai istilah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi sama-sama harus kita ketahui juga. Nah, kalau kas itu biasanya disebut cash, piutang usaha akun receivable, piutang wesel not receivable, supplies, prepaid expense, equipment, building, terus tanah, dan juga lain-lain. Nah, biasanya orang-orang itu suka kejebak sama yang namanya prepaid expense sama expense. Nah, beban itu kan bahasa Inggrisnya expense ya. Nah, kalau misalkan ini kan biaya dibayar di muka. Nah, ini jangan sampai kebalik. Kalau misalkan biaya dibayar di muka, itu masuknya ke dalam kolom aset, bukan di dalam kolom beban. Walaupun dia arti bahasa Inggrisnya itu expense. Nah, nanti kalau yang expense itu biasanya tuh kayak beban perlengkapan, beban peralatan. Nah, itu supplies expense, terus equipment expense. Nah, itu baru masuk ke kolom beban. Jadi harus bisa bedain apa itu biaya dibayar di muka atau prepaid expense sama beban expense itu sendiri.
Nah, terus yang kedua itu ada aset, itu dikelompokkan jadi 2 juga, ada aset lancar sama aset tetap atau aktiva lancar sama aktiva tetap. Nah, kalau yang termasuk ke dalam aktiva, lancar itu biasanya aktiva ini tuh, berlakunya itu bukan berlaku ya, tapi dalam sistem transaksinya itu dalam kurang dari 1 tahun udah habis. Jadi di sini tuh dia tuh sering banget dipakai gitu. Nah, kalau misalkan tetap, dia itu biasanya masa jangka waktunya itu bisa lebih dari 1 sampai 3 tahun ke atas. Jadi yang termasuk ke dalam aktiva lancar itu kayak kas, terus piutang, perlengkapan. Nah, nanti yang termasuk ke dalam yang tetap itu kayak peralatan, terus tanah, terus bangunan. Jadi kalian bisa analogiin dari kehidupan kenyataan atau dari barang-barang yang kalian pakai. Contohnya adalah alat tulis. Nah, alat tulis itu termasuk ke dalam aktiva lancar. Kenapa? Karena dalam waktu kurang dari 1 tahun pasti dia akan habis. Walaupun sama kalian diawet-awetin, itu bakalan tetap habis dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, kalau misalkan kalian beli meja nih, pasti kan tahan lama gitu. Bahkan sampai kalian lulus SMA, SMP, atau kuliah tuh pasti awet mejanya. Nah, itu termasuk ke dalam aktiva tetap gitu. Jadi nggak usah bingung soal aktiva tetap sama aktiva lancar gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita bakal ngebahas soal liabilities. Ini liabilities itu adalah kewajiban. Tadi kewajiban itu adalah utang. Apa sih utang itu? Jadi kalau utang itu adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain, kepada pihak lain yang dimana perusahaan itu harus bayar. Jadi di sini liabilities ini fokus ke kita yang punya utang ke orang lain dan utang itu tuh harus dibayar gitu. Contohnya apa? Jadi yang termasuk dalam hutang ini juga ada banyak. Ada utang lancar sama utang tetap. Nah, kalau misalkan utang lancar itu kayak utang yang bisa dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya kayak utang usaha, terus utang wesel, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan utang jangka panjang atau utang tetap itu biasanya kayak kita pinjaman ke bank, lawan bank gitu. Nah, terus di sini ada modal. Nah, si modal ini itu adalah hak yang dimiliki oleh perusahaan yang ditanamkan di dalam suatu perusahaan. Jadi modal pemilik ini ya jumlah uang yang kita miliki. Kalau misalkan kita tanam di perusahaan yang kita investasiin gitu. Nah, biasanya nanti di dalam modal pemilik ini biasanya mereka itu suka nagih sama soal saham gitu. Jadi nanti ada soal yang kayak bikin kita itu ngitung berapa sih pendapatan si modal pemiliknya, terus saham yang harus dimiliki itu berapa gitu. Bentar ya, ini kayaknya kipas aku bunyi. Oke. Nah, selanjutnya di dalam jadi konsep dasar dari persamaan dasar akuntansi itu kita gunain dengan sistem double entry atau sistem berpasangan. Nah, terus selanjutnya kita bakal masuk ke oh ya, sebelumnya aku mau bilang dulu ya, kalau misalkan di akuntansi itu jangan sampai kalian salah naruh. Karena kalau misalkan nanti kalian salah naruh atau salah nempatin, itu hasilnya bakalan nggak balance. Walaupun hasilnya itu balance, itu juga belum tentu benar. Dan itu makanya harus dulu terkait apa yang termasuk harta, apa yang termasuk hutang, dan apa yang termasuk modal. Supaya nanti nggak kebalik-balik gitu. Nah, itu kayak gini nih. Biasanya di tugas SMA kelas 12 semester 1 udah selalu dibikin persamaan dasar akuntansi atau biasa disingkat PDA. Dan itu benar-benar harus tahu dulu soal kelompok aset, kelompok liabilities, dan juga owner's equity. Nah, ini misalkan kita masuk ke dalam contoh soal ya. Misalnya, perusahaan jasa Rental Princess milik Nyonya Almira melakukan transaksi pertamanya pada bulan Januari 2004 ya nih kayaknya 2004 dengan menginvestasikan uang tunai
sebesar 50 juta. Nah, ini investasi uang 50 juta itu termasuk ke dalam kolom apa? Boleh di komentar. Oke, betul, modal usaha. Nah, terus di sini jadi ada angka 50 juta ini dia nambah di bagian modal. Nah, kalau misalkan modalnya bertambah, maka asetnya juga pasti bertambah. Jadi di sini kan sama-sama balance nih 50 juta gitu. Jadi ketika kita menambahkan satu transaksi itu di sebelahnya itu menambah atau berkurang. Nah, karena di sini dia menginvestasikan uang, maka dia kan modalnya bertambah. Nah, kalau misalkan modalnya bertambah, maka asetnya pasti bertambah gitu. Nah, sekarang selanjutnya. Transaksi kedua, Almira membeli peralatan seharga 15 juta dari toko Abadi Jaya dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Nah, kalau misalkan dia dilakukan secara tunai, maka dia akan mempengaruhi transaksi apa? Di kolom chat ya. Ya, akan mengurangi aset. Nah, kasnya berkurang terus. Oke. Jadi sebenarnya kalau dia masuk ke aset, dia perlengkapannya itu bertambah ya. Perlengkapannya nanti bertambah, tapi kasnya dia akan berkurang ya. Jadi nanti di sini dia nggak mempengaruhi modal karena hanya mempengaruhi di bagian kolom aset aja. Jadi tadi ini kalau nggak salah tinggal 35 ya. 35 ditambah 15 kan 50. Nah itu. Nah terus sekarang transaksi ketiga. Membeli tambahan peralatan seharga 5 juta dari toko Abadi Jaya yang pembayarannya dilakukan bulan depan. Nah ini nih, bulan depan ini masuknya ke mana ini? Oke, ya betul, masuknya ke dalam utang. Jadi dia peralatannya bertambah, equipment-nya bertambah, tapi dia punya utang karena dia bayarnya bulan depan. Jadi peralatan bertambah, utang juga pasti bertambah. Nah, sekarang transaksi ke berapa ya? Keempat. Nyonya Almira menerima uang dari pelanggan atas jasa rental sebesar 1.600.000. Nah, ini 1.600.000 ini masuknya kemana? Menerima uang dari pelanggan. Oke. Ya, nanti ini nambah kas, peralatannya tetap, akun payable-nya tetap, dia nanti masuk ke tambahan modalnya ya. Karena dia menerima uang dari pelanggan. Oke, thank you. Selanjutnya, transaksi kelima. Membayar gaji karyawan sebesar 800.000. Itu gimana? Bayar gaji karyawan. Dia akan mempengaruhi kapital berkurang sebesar 800.000. Nah, nanti kayak gini jadinya. Jadi pada intinya itu kita harus tahu juga terkait jenis transaksi itu maksudnya ke aset, ke utang apa ke modal gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau latihan itu bisa bikin kayak semacam tabel ini supaya lebih paham ini masuknya kemana gitu. Nah, terus
selanjutnya. Nah, ini nih, nanti jadi kayak gini, aset, kas, peralatan, terus utang, terus modal. Nah, nanti supaya kita tahu nih, ini angkanya ini habis transaksi apa sih? Nah, itu kita bisa kasih soal keterangan kayak, oh ternyata modal awalnya ternyata 50 juta nih awalnya gitu. Nah, terus beli perlengkapan, berarti di sini membeli perlengkapan. Oh iya, ada tambahan dari pendapatan jasa. Terus tadi bayar gaji. Nah, bayar gaji itu nanti masuknya ke beban gaji. Nah, ini nanti beban gaji, beban iklan itu masuk ke dalam kelompok beban. Ya, nanti kalau misalkan di akhir, dia itu bakalan dihitung bareng sama pendapatan. Buat ngitung itu laba atau rugi perusahaan tersebut selama 1 tahun. Nah, selanjutnya ini ngebahas soal laporan keuangan. Jadi, setelah kita bikin soal persamaan data akuntansi, kita akan membuat laporan keuangan untuk melihat seberapa baiknya atau seberapa buruknya keuangan di dalam suatu perusahaan. Nah, nanti di laporan keuangan ini, itu biasanya dibuat selama 1 tahun sebelum periodenya ditutup pada bulan Desember akhir. Biasanya gitu. Nanti kalau misalkan ada satu transaksi yang melewati batas tahun akhir tersebut, itu akan dimasukkan di dalam transaksi di awal bulan, misalkan sekarang kemarin 2022 ya. Nah, ada satu transaksi yang masih utang di 2023 pembayarannya. Nah, itu nanti kita ambil pembayaran apa ya, kalau nggak salah namanya, pokoknya utang dibayarnya tuh nanti gitu. Jadi dia itu tetap kita hitung beban utang yang udah dibayar, tapi nanti utang yang belum dibayarnya itu kita masukin di transaksi di awal tahun. Nah, nanti di laporan keuangan ini ada 3. Ada laporan perhitungan laba rugi atau income statement, atau laporan perubahan modal capital statement, dan laporan neraca atau balance sheet, laporan arus kas atau cash flow. Nah, nanti buat laporan income statement itu biasanya kita bikin kayak untuk mengetahui ini perusahaannya itu laba atau rugi sih selama berjalan 1 tahun ini. Nah, kalau misalkan nanti dia laba, berarti pendapatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu lebih besar daripada beban-beban yang dimilikinya. Nah, tapi kalau misalkan nanti perusahaan itu mengalami rugi, berarti selama operasi dalam 1 tahun, dia itu punya banyak beban yang belum dibayar atau bisa bisa dibilang dia itu apa ya, kasnya bengkak gitu loh. Lebih banyak utang, lebih banyak beban dibanding pendapatan yang harus dicapai gitu. Nah, terus nanti kalau misalkan perubahan modal itu digunakan untuk menunjukkan bagaimana sih perubahan ketika modal awal sebelum ada transaksi dan ketika modal akhir setelah ada transaksi. Nah, nanti itu dihitungnya kalau misalkan jadi dihitung gabungan. Kita tambahin laba atau kalau aku dulu itu kayak gini, bentar. Modal baru atau MN ya. MN sama dengan bentar. Laba 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 atau rugi. Kayak aku lupa ingat nanti kalau aku ingat di chat. Pokoknya ada satu rumus yang bisa kalian pakai dan mungkin itu mudah diingat juga sih. Jadi nanti kita bisa ada preview kan di sini. Nanti preview ini tuh apa ya namanya kayak pengeluaran atau pendapatan yang berasal dari perseorangan. Terus nanti buat dividen tuh kayak pembagian. Nanti biasanya di akhir itu ketika kita udah apa ya pembagian saham, nah itu nanti ada dividen kayak pendapatan untuk perusahaan perseroan. Nah, selanjutnya itu ada laporan neraca. Nah, kalau misalkan laporan neraca itu bisa jadi bentuk T-account sama bentuk artikel. Nah, nanti kalau yang bentuk T-account itu tuh kayak gini. Bentar. Nah, ini nih. Ini namanya bentuk T-account. Di sini ada kode akun. Jadi kode akun ini nanti biasa tergantung soal. Terus nama utang usaha. Nah, misalkan di soalnya itu dikasih tahu utang usaha itu nomornya 211. Nanti kamu masukin jenis-jenis transaksi yang utang, baik itu debit ataupun kredit. Jadi kalau misalkan debit itu yang kayak nambah, terus kalau misalkan kredit
Sebentar, kebalik tuh ya. Ya, pokoknya nanti di sini ada debit, ada kredit, dan ini tuh kalau tekan itu masukin transaksi-transaksi yang khusus satu akun gitu. Jadi kayak gini nanti kasku tunai, piutang usaha, terus pendapatan gitu. Nah, nanti di sini yang pertama di laporan laba rugi. Bentar, kayaknya aku waktu itu nge-save contoh tugas soal akuntansinya deh. Aku cari dulu ya, biar kebayang gitu. Oke, ini kita bahasnya dulu ya. Laporan laba rugi. Nah, kalau misalkan laporan laba rugi itu income statement. Jadi kan tadi buat nunjukin soal apa ya, laba atau ruginya. Ini kalau daripada pusing ngeliat, contohnya aku tunjukin punya aku aja ya. Nah, ini nih. Nah, ini nanti contoh kenapa sih loading ya? Oke. Nah, ini contoh. Jadi aku ambil dari tugas akuntansi aku waktu semester 1. Ini karena soalnya dalam bahasa Inggris, jadi jawabnya harus dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang pertama, ini contoh net income. Jadi net income dari perusahaan Birpex. Nah, nanti buat nulisnya itu kayak gini. Ini nama perusahaannya nih. Terus ini termasuk jenis laporan apa? Oh ya, laporan laba rugi. Nah, berarti aku tulis laporan pendapatan laba rugi. Nanti untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2017. Nah, di sini kan ditulisnya 31 Desember berakhir. Nah, berarti kan sudah terbukti kan kalau misalkan laporan keuangan itu dibuat pada akhir bulan tahun tersebut gitu. Nanti revenue itu kayak semacam pendapatan. Iya, bahasa Inggris sama akuntansi emang. Sebenarnya ini karena bukunya waktu itu pakai bahasa Inggris, jadi kita ngejawabnya juga harus pakai bahasa Inggris. Tapi buat ngejelasinnya itu dosennya pakai bahasa Indonesia sih. Terus yang ini kan pertama pendapatan. Nah, pendapatan itu adalah revenue. Nah, jadi revenue itu pendapatan. Ini aku terjemahin aja ya, biar nanti kalian gampang buat itunya. Nah, di sini revenue di 2017 camping fees. Nah, di sini dia itu pendapatan dari tahun 2017 di bagian, jadi itu perusahaannya kayaknya dia jualan tempat kemah-kemah gitu deh. Jadi di pendapatan yang campingnya itu dia dapat 140.000. Ini euro ya kayaknya ya. Ini dari Inggris soalnya. Nah, terus ini ya tahun 2017 di tempat toko umumnya dia itu sebesar 47.000. Jadi total pendapatannya itu adalah sebesar 187.000 euro. Nah, ini nanti kita tinggal tambah. Sebenarnya ini kita nggak usah nulis plus di sini ya. Soalnya dia itu kan udah tahu lah kalau misalkan pendapatan pasti ditambah gitu. Contohnya sih kayak gitu ya ini. Makanya aku nggak ditulis tambah kurangnya enggak. Nah, terus expense. Nah, tadi kan aku bilang expense itu adalah beban. Nah, beban ini dihitung dari tahun 2017. Ini semuanya ya dari Januari sampai Desember itu dihitung bebannya berapa, ternyata 150.000 euro. Nah, berapa net income-nya? Net income-nya kita tinggal kurangin aja. 187 dikurangi 150 sama dengan 37.000. Gitu. Nah, kalau misalkan dia hasilnya positif, berarti dia artinya untung si perusahaan Bipex ini selama tahun 2017. Nah, sekarang ini retained earnings adjustment. Ini perubahan modal ini. Kalau nggak salah ya, ini perubahan modal yang tadi aku bilang ada dividen dan sebagainya. Nah, ini kan retained earnings modal di tanggal 1 Desember itu 0. Nah, terus ternyata ada net income-nya nih 37.000. Nah, terus ada dividen, tapi ternyata dividennya 0. Ini kayaknya ada soal sebelumnya deh.
Tapi nanti aku liatin lagi ya. Nah, di sini berarti perubahan model di tanggal 31 Desember itu juga nol, dan ini tuh ditambah. Kalau dividen nanti dikurangi ya. Itu karena nol jadi hasilnya 37.000. Nah, ini contoh laporan keuangannya ini. Tadi kan aku bilang ya kalau laporan laporan apa ya tadi aku lupa lagi bentar. Laporan keuangan tuh ada 3, income statement, terus capital. Ini pokoknya laporan keuangan ini ngitung aset, aset itu harta. Di sini ada cash, cash yang dipegangnya itu 20.000, terus peralatannya totalnya 105.500, terus peralatannya ini perlengkapan. Perlengkapan itu equipment, kebalik gak ya? Perlengkapan bentar. Supplies itu peralatan, equipment itu perlengkapan 105, jadi total asetnya kayak gini, terus equity sama, nah ini nanti total aset sama dengan utang ditambah modal itu harusnya sama ya. Kalau misalkan ada yang beda berarti perhitungannya ada yang salah. Ini equity itu modal. Nah, ini share capital ordinary itu tuh kayak apa ya? Investasi. Dana dari investasi yang masuknya itu sebesar 20.000, terus retained earning-nya itu kayak semacam modal yang akhirnya dimilikinya itu yang tadi ini 30, ini pelaporan perubahan modalnya itu 37.000. Nah, berarti total modal yang dimilikinya itu sebesar 57.000. Nah, sekarang liabilities. Liabilities itu adalah utang. Nah, notes payable itu tadi utang usaha ya tadi. Utang usaha 60.000 sama akun payable itu 11.000. Jadi total semuanya adalah 128.000. Gitu. Ini kalau misalkan nanti kalau pas kalian masuk ya, itu kalau udah kebiasaan kepalinya bahasa Indonesia, rumus kosakatanya itu buat ke bahasa Inggris pasti agak bingung gitu. Bahkan ini aku selama ngerjain soal dalam bahasa Inggris saja kayak enak karena udah enak disebut dalam bahasa Inggris, ketika di bahasa Indonesia jadi susah. Kayak tadi aku juga bingung. Ini notes payable artinya utang apa, tapi yang pokoknya dia itu termasuknya utang. Tuh, nah ini contoh juga income statement for ini service revenue. Nah, ini expense-nya di banyak. Jadi expense itu sebenarnya ada banyak ya, tapi kecuali tadi yang aku bilang di awal, pendapatan dibayar di muka itu nggak termasuk ke expense. Jadi yang termasuk ke expense itu advertising atau beban iklan, rent expense beban sewa, gasoline expense ini kayaknya bensin deh, beban bensin atau beban bahan bakar, utilities perlengkapan, maintenance itu beban kayak perbaikan gitu. Jadi yang termasuk beban itu sebenarnya banyak. Tapi sebenarnya buat ngebedain mana beban yang masuk ke harta sama mana yang beban yang masuk ke beban beneran itu bedanya cuma di ini sih. Kalau misalkan bebanin yang masuk bener-bener beban itu barang atau alatnya itu biasanya sering dipakai gitu. Ini retired earning statement itu kayak semacam apa ya? Perubahan modal itu. Begitu. Bentar habis laporan keuangan. Jadi dari kalian udah kebayang kan kayak bentuk dari laporan keuangan. Mungkin bisa komen aja di kolom chat kalau misalkan udah kebayang biar aku nanti kalau masih ada yang bingung bisa aku jelasin lagi. Oke, aman. Oh ya, sebenarnya aku mau nunjukin dulu ya, yang tadi persamaan dasar akuntansi, itu nanti kalian dibikin kayak gini. Ini karena aku waktu itu lagi UTS nih ya. Jadi aku nggak sempat buat ngegaris-garisin. Yang pasti kalian harus nggak sih, ini kayaknya memang nggak digaris sih. Nggak digaris, jadi aku nulis ininya aja. Apa yang termasuk ke aset itu kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan. Nah, yang termasuk liabilities itu wesel bayar, utang usaha, sama modal saham. Nanti yang termasuk ke ekuitas itu pendapatan, beban, sama dividen. Gitu.
Jadi nanti kalau buat bikin apa ya, PDA itu ya tinggal kayak gini aja, tergantung dari si soalnya. Jadi kan kalau misalkan bertambah, itu kita plus, 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 plus. Nah, kalau misalkan berkurang, kita dikasih min, min, min. Nah, ini hasilnya itu harus sama. Harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, nanti itu biasanya disuruh bikin ya nih yang bentuk T-account. Nah, tadi kan aku bilang T-account ya. Nah, jadi di sini itu sebenarnya kita dari contoh soalnya, nanti biasanya ada kayak semacam apa ya, ada tabel transaksi gitu. Nah, itu kita analisis masuknya ke, nah aku masih ada nggak ya soalnya? Wait, supaya kebayang dan tidak bingung. Pokoknya tuh nanti soalnya kayak gini, kayak yang tadi nyonya-nyonya itu. Misalkan menambahkan aset atau kas, nah ini 80.000. Nah ini jurnal umum itu tuh kayak kita masukin ke PDA, tapi dia itu bentuknya lebih ke ayat jurnal. Nah nanti kalau kita udah bikin ayat jurnal, itu kita bikin tag account. Nah tadi aku udah bilang ya, kalau tag account tuh kayak gini, jadi kita ngelompokin mana yang termasuk kas, perlengkapan, piutang, modal, sewa dibayar di muka, beban gaji, peralatan, utang usaha. Nah ini tuh diambil dari sini. Nah, yang termasuk ke dalam kas, transaksi kas itu apa aja? Oh ya, buat bedain debit sama kredit, itu tuh kalau yang masuk ke dalam debit, dia itu yang bertambah. Pokoknya segala jenis transaksi yang bertambah itu masuknya ke dalam debit. Nah, kalau misalkan kredit, itu tuh masuk yang ke berkurang. Kayak contohnya adalah ini nih, kas. Kas sama sewa dibayar di muka. Ini kalau nggak salah si tuan siapa ini? Ya pokoknya Fortune Service ini tuh dia beli peralatan tapi dia bayarnya di awal sebesar 24.000. Nah, itu kan berarti kan kita nyewa ya, nyewa sewa dibayar di mukanya itu bertambah 24.000. Nah, kasnya kan berkurang buat ngebayar si sewa ini. Jadi makanya kas itu berkurang di kredit sebesar 24.000 gitu. Jadi nggak usah bingung buat debit sama kredit tuh kayak gimana. Pokoknya yang debit itu dia itu yang transaksinya bertambah. Nah, kalau misalkan kredit dia itu yang berkurang. Kayak gini contohnya. Kas. Nah, kas itu kan tadi masuk ke kasnya bertambah kan. Kas itu kan aset ya. Asetnya bertambah ke di debit. Makanya dia masuknya ke debit. Nah, ini yang 24.000, 8.000, 2.200, 250. Kenapa masuknya ke kredit? Karena dia itu mengurangi. Dia kan mengurangi kas, mengurangi kas, mengurangi kas, kas. Terus dia juga mengurangi. Jadi ketika kita beli sesuatu, itu kan kas kita kan berkurang. Nah, kalau misalkan dia berkurang, berarti masuknya ke dalam kredit gitu. Dan sebagainya sih dan seterusnya kayak gitu. Jadi buat nah ini juga nih beban gaji. Beban gaji kan dia itu harusnya berkurang kan ya kalau misalkan di kas. Nah, tapi dia kalau misalkan dimasukin ke dalam kelompok beban, dia itu bertambah. Karena nanti di akhir dia bakalan dihitung itu rugi apa untung. Nah, ini nanti jadinya seperti ini, neraca saldo. Neraca saldo itu dia naruh semua jenis akun, ini debit, ini kredit. Nanti kas, perlengkapan dari semua yang udah di sini, dari si ini, jadi kas ini kan totalnya segini nih. Modal segini, sewa dibayar di muka segini. Nah, ini 15.700. Nanti itu tinggal kita masukin. Dia itu masuknya ke debit apa ke kredit. Kalau misalkan ke debit ya berarti kita masukin ke dalam kolom debit. Tapi kalau misalkan dia masuk ke kredit, berarti dia masukin ke dalam kolom kredit. Jadi hasilnya sama deh. Begitu. Nah, ini ayat sudah penyesuaian itu sebenarnya nanti deh di akuntansi pengantar 2 kalau nggak salah. Oke, itu aja.
Bentar, ada lagi nggak ya materinya? Ya, sekarang kita bahas satu soal ya, sambil tebak-tebakan. Nah, ini nih. Sekarang, waduh banyak banget. Soal nomor 1. Ya, kita nyebutin aja deh. Dia bertambah di debit apa bertambah berkurang, kayak gitu-gitu. Nanti jawabnya bisa di kolom chat ya. Ini kan aku ada ini juga tapi bisa dijawab aja. Tanggal 2. Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadinya 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 untuk perusahaannya. Jadi dia apa? Ini kalau misalkan kalian lagi buka laptop atau ini bisa di ini ya, dikerjain langsung. Oke, masuk ke dalam modal. Ya, dia bertambah di modal dan juga bertambah di kas 2.500.000. Terus transaksi selanjutnya peralatannya itu dia bertambah senilai 500.000. Jadi 2 juta, 2 juta kas, 500.000 peralatan dan modalnya itu adalah 2.500.000. Ya, pokoknya gitu. Oke. Ya, peralatannya debit. 2.500.000. Menginvestasikan 2.500.000. Bentar. Investasikan ini tuh kayaknya gini. Ini peralatan kan 500.000 ya. Nah, kasnya itu 2 juta. Berarti modalnya 2.500.000. Jadi kan nanti sama 2.500.000 sama dengan 2.500.000. Bentar, ini sambil di dulu deh, aku edit dulu bentar. Nah, ini nggak bisa di share screen 2 ya. Wait.
Oke. Oh iya, ini kan nggak bisa share screen double. Kalau misalkan nanti aku kasih soalnya aja gimana? Ini kan aku ada agenda lain juga, jadi mungkin kayaknya cuma sebentar aja. Nggak apa-apa ini. Oke. Nanti aku kirim di grup ya soalnya. Kalian mungkin bisa kerjain sendiri. Dan ini bakalan cuma bentar aja. Aku meet-nya kan aku ada rapat juga. Nanti aku kirim absennya dulu bentar. Nanti kalau misalkan ada yang bingung bisa tanyain aja ya di grup. Atau tanya PC ke aku. Tapi kayaknya aku juga lagi slow respon kalau di line. Tapi nggak apa-apa, tanya aja. Oh ya, sebelum keluar aku mau minta kalian absen dulu ya. Karena nanti setelah keluar dari ini mungkin nggak bisa absen. Jadi aku tunggu sampai kalian udah absen semua. Aku tutup sampai jam 9 ya. Jadi setelah keluar dari Zoom jangan ada yang tanya absennya mana. Karena itu cuma terbatas sampai jam 9 aja. Aku tunggu. Nanti aku kirim soalnya di grup.